priwe? Ana sinyal apa kok? Ora kok. Allah. Oke. Nah kene ana sinyal apa? Burung anak kita sukilang. Oke, kok ana sinyal apa? Jenenge sinyal lagi nuju makane. Oke, ngene ana sinyal apa? Ora anak kok lah. Duh. Kita semua tahu, keadaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita semua juga tahu, hari jadi adalah momentum sakral untuk kita dan kota tercinta. Namun, keadaan hari ini bukan menjadi alasan untuk tidak ikut dalam kemeriahan peringatan hari jadi kota tercinta. Banyak doa-doa serta harapan terlantun. Semoga keadaan semakin membaik, seperti Dawat Ayu, kota kita semakin cantik. Selamat Hari Jadi Banjarnegara yang ke-450 tahun. Peringatan Banjarnegara pada tahun sekarang yang ke-450 menurut saya sudah sangat tepat karena tidak hanya merujuk pada historis saja, tapi ada pertimbangan psikis yang patut untuk menjadi pertimbangan perubahan hari jadi. Karena apa? Kalau pertimbangan historis, di mana dulu peringatan hari jadi Banjarnegara ke-22 Agustus itu hanya mempertimbangkan pada resolusi Belanda yang kedua, di mana Belanda, penjajah Belanda dengan resolusi kedua itu memberikan hadiah pada Dipoyuto IV menjadi Bupati Banjarnegara karena berjasa pada Belanda dalam perlawanan perang Diponegoro, membendung Laskar Diponegoro pada di Karangjati dan Widoro Payung. Nah, 22 Agustus yang dulu itu mendasari pada resolusi itu. Resolusi Belanda yang mana memberikan hadiah pada Dipoyuto IV menjadi Bupati Banjarnegara. Ini yang awal dijadikan rujukan untuk hari jadi Banjarnegara. Lah, padahal sebelum itu kan sudah ada kabupaten dan sudah ada bupati. Hanya ada pergeseran dari
Watu Lembu ke sebelah selatan Sungai Merawu itu. Jadi wilayahnya masih sama, hanya pendoponya saja yang beda. Lah, kok dijadikan rujukan? Lah, padahal kalau mempertimbangkan historisnya, mestinya ya awal adanya kabupaten di Banjarnegara merujuk pada pembagian Wirasaba menjadi 4 wilayah. Ketika Wargotomo terbunuh dan diganti oleh Joko Kaiman menantunya, Joko Kaiman lah yang mendapatkan surat kekancingan dari Sultan Pajang. Tapi karena kebijakannya Joko Kaiman, maka membagi wilayah Wirasaba menjadi 4 kabupaten, 4 wilayah setingkat kabupaten, di mana wilayah itu antara lain Wirasaba, Merden, Banjar Petambakan, dan Kejawar Cikal Bakal Banyumas yang dipegang sendiri oleh Joko Kaiman. Itu yang menjadi rujukan mestinya awal berdirinya Kabupaten Banjarnegara. Ini kalau mempertimbangkan secara historis. Nah, secara psikis pertimbangannya sudah tepat. Karena apa? Banjarnegara itu punya tradisi, moyang-moyang kita itu semua anti kolonialis, anti penjajahan. Semua anti penjajahan. Dari Mangunyudo Sedoloji sampai Kertonegoro III, Mangun Subroto, itu semua anti kolonialis. Nah, tapi karena mereka dalam perang Diponegoro berpihak pada Laskar Diponegoro, maka ketika Diponegoro kalah, maka wilayah Kedung Magelang Banyumas menjadi Gadean, maka kekuasaan di Banjarnegara di bawah kekuasaan seorang residen Belanda. Nah, di mana pada resolusi 12 itu memaklumatkan semua bupati Demang yang di pihak Belanda tetap menjabat, tapi yang di pihak Laskar Diponegoro diberhentikan dan wilayahnya dijabel, dipecah-pecah menjadi distrik-distrik. Nah, Banjarnegara salah satu yang kena sanksi itu, kena kebijakan resolusi itu, dipecat, digantikan Diponegoro IV yang saat itu berlawanan pada perang Laskar Diponegoro. Tapi karena dia di pihak Belanda, Bupati Banjar di pihak Laskar Diponegoro, maka yang di pihak Belanda tetap menjabat, yang di pihak Laskar diberhentikan dan wilayahnya dipindahkan dengan alasan yang sangat politis. Nah, maka sekarang hari jadi ke-50 ini yang sudah merujuk pada awal kabupaten, saya kira sudah tepat secara historis maupun secara psikis orang Banjar yang anti kolonialis, dan kita punya moyang yang dibanggakan yang anti penjajahan dan cinta pada kedamaian dan kemerdekaan. Selamat hari jadi Banjarnegara yang ke-450.